Kali ini di dapur Pak Dewan, aku mau masak cemilan. Nah, cemilan ini berasal dari daerah Sunda atau Bandung. Terus ciri-cirinya terbuat dari tepung aci. Dan juga ada isiannya. Teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa nebak? Apa namanya? Ya, betul. Kali ini aku mau masak cireng isi. Nah, untuk isian kali ini aku mau buat ala-ala anak kos yang gampang dibuat dan bahan-bahannya juga gampang didapat. Terus juga harganya murah ya. Nah, kali ini aku mau buat dengan isian sosis dan juga bakso. Nah, langsung aja ke bahan-bahan lengkapnya. Di sini ada tepung tapioka atau tepung aci seberat 200 gram. Lalu ada tepung terigu 50 gram atau 4:1. Nah, lalu ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Ini akan menjadi bumbu halus ya teman-teman. Lalu ada 15 cabai rawit merah dan juga 2 cabai merah besar. Nah, terus di sini ada bumbu untuk kulit cirengnya nanti, yaitu 4 siung bawang putih. Terus juga ada 4 lembar daun jeruk, ada 1 ruas jari kunyit. Nah, terus juga di sini ada bumbu-bumbu halus seperti biasa, ada penyedap rasa, garam, merica bubuk, gula. Oke? Langsung aja ke proses pembuatan pertama. Yang pertama, kita mau buat dulu isiannya, teman-teman. Nah, untuk isiannya, kita potong-potong dulu bakso dan juga sosisnya. Nah, untuk isian dari cireng ini tuh kan bervariasi ya. Teman-teman tuh pasti udah pada tahu. Ada yang isinya ayam suwir, ada yang isinya jando, ada yang isinya keju, ada yang isinya ati ampla. Pokoknya banyak deh. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman, selera teman-teman, dan juga ada apa nih bahan-bahannya gitu di kulkas. Nah, ini baksonya kita potong kecil-kecil dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang bisa kita potong sosisnya. Nah, untuk sosisnya juga sama teman-teman, kecil-kecil aja. Aku mau potong gini aja deh, bagi 2. Oh. Terus potong seperti ini. Nah, jika sudah, isiannya itu bisa kita goreng sebentar ya teman-teman. Kenapa harus digoreng? Karena untuk menghilangkan bau atau rasa langu gitu loh. Rasa atau bau dari mentah, sosis mentah kah, atau bakso mentah gitu. Jadi kita goreng aja dulu sebentar, setengah matang. Nah, gorengnya jangan di api yang besar, terlalu besar ya teman-teman, biar gak cepat gosong matang gitu. Kalau sekiranya udah setengah matang kayak gini ya teman-teman, udah mulai mengembang, itu bisa kita angkat. Ya, jadi nggak usah terlalu matang karena nanti ada proses masak berikutnya. Ini tuh cuman menghilangkan bau dari bahan-bahan yang kalau belum matang gitu loh. Nah, ini bisa kita tiriskan. Nah, sambil nunggu kita buat bumbu halusnya. Kita pakai chopper ya teman-teman. Nah, di sini kan kayak ada chopper, ada ulekan gitu. Dua-duanya banget. Ini adalah salah satu bentuk kita memanfaatkan benda sebaik mungkin dan juga menghemat energi dikit lah ya. Nah, kita masukkan tadi bawang merah sama bawang putihnya. Bawang merahnya 7 siung, bawang putihnya 5 siung. Lalu 1 ruas jari kunyit. Nah, terus
2 cabai merah besar. Jadi cabai merah ini tuh fungsinya buat selain nambah pedas juga pasti ya, namanya cabai, untuk memberi warna. Jadi biar warna isiannya nanti tuh merah gitu. Lalu cabai rawitnya aku di sini pakai 15. Oke. Kalau udah, nah untuk ngeblender ini kita pakai minyak ya teman-teman. Salah, sorry, ngechopper, bukan ngeblender. Oh ya, kalau teman-teman penonton setia gitu ya, pasti tahu kenapa pakai minyak gitu, kenapa nggak pakai air. Ayo, ada yang tahu gak? Ada yang masih inget gak? Aku sering notice loh di video-video berikutnya. Cukup, aku nggak mau terlalu halus, biar masih ada teksturnya ya. Oke. Nah, ini minyaknya bisa kita tiriskan dulu. Kita kasih sedikit minyak. Udah ketemu belum teman-teman jawabannya? Kenapa harus pakai minyak? Kenapa aku pakai minyak? Kenapa nggak pakai air? Nah, kita tumis. Nah, kita masukkan 4 lembar daun jeruk. Daun jeruknya itu kita sedikit sobek ya, biar harumnya tuh lebih keluar. Kita bumbuin pakai penyedap rasa. Penyedap rasanya 1 sendok teh. Lalu pakai garam teman-teman. Garamnya setengah sendok teh aja. Ini nanti bisa dikoreksi rasa ya teman-teman. Terus aku mau kasih hangat-hangat di tenggorokan gitu loh. Kasih lada, itu dikit aja. Terus gula, itu 1 sendok teh. Kita aduk. Aku mau tambahin penyedap rasanya lagi, kurang gurih, setengah sendok teh aja cukup. Sama garam, garamnya 1/4 aja, biar lebih nendang rasanya. Bisa kita aduk. Nah, kalau dirasa udah cukup rasanya ya, dan juga bumbunya ini udah matang, udah layu, udah harum, kita bisa masukkan tadi bakso dan juga sosis yang sebelumnya udah kita goreng setengah matang. Oke, kita masak ya teman-teman. Oke, kalau sudah cukup seperti ini, bisa kita angkat. Karena selanjutnya teflon ini tuh bakal kita pakai. Jadi kita menggunakan 1 teflon. Oke, kalau isiannya udah jadi, bisa kita pinggirin dulu. Sekarang kita mau mulai buat kulit cirengnya. Kita masukkan ya bahan-bahannya. Di sini ada tepung tapioka atau tepung aci, itu 200 gram. Ini udah ditakar ya teman-teman sebelumnya. Lalu tepung terigunya 50 gram. Jadi perbandingannya tuh 4:1. Tepung tapiokanya lebih banyak, tepung terigunya sedikit. Nah, lalu kita pakai 4 siung bawang putih. Nah, bawang putih ini kita ulek aja ya teman-teman, karena cuma sedikit. Oke, udah cukup. Nah, selanjutnya proses pembumbuan. Nah, untuk bumbunya kita cukup pakai 2 jenis, yaitu penyedap rasa dan juga garam. Untuk penyedap rasanya kita pakai 1 sendok teh penyedap rasa.
dan juga 1 sendok teh garam. Jadi 1:1. Kalau tadi terigunya atau tepungnya itu 4:1, nah untuk bumbunya 1:1. Sudah, bisa kita aduk dulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita mau masak air panasnya, teman-teman. Di sini air panasnya sekitar 200 ml, tapi aku mau masukin 250 ml karena dalam proses perebusan air tuh pasti akan nguap ya. Jadi hasilnya bakal berkurang. Nah, kalau teman-teman di rumah ada dispenser atau termos, berarti udah ready ya, tinggal dimasukin. Nah, oke. Kalau sudah mendidih seperti ini, udah cukup aja teman-teman. Bisa kita matikan kompor. Terus kita taruh lagi ke dalam gelas ukuran ya, gelas takar. Oke. Kita masukinnya dikit-dikit ya teman-teman. Pelan-pelan. Dan untuk ngaduknya pakai sendok dulu, karena ini air mendidih, panas teman-teman. Kita masukin pelan-pelan. Dikit-dikit. Nah nih, udah ya, udah jadi adonan seperti ini. Tandanya sudah. Terus dikasih terigu di atasnya. Biar, tepung di atasnya. Biar gak lengket. Tepung apa aja, seadanya. Kalau adanya tepung tapioka, adanya tepung terigu. Nah, kayaknya ini aku mau bagi dua deh, karena talenannya nggak akan cukup. Nah, kita tekan dulu. Nah, di sini kita ngegulung ya, kita gulungnya masih dengan memanfaatkan dan menggunakan botol sirup bekas Ramadan, teman-teman. Jadi biar makanya teman-teman tuh sering nonton biar kita kebeli gilingannya tuh, biar gak pakai botol lagi. Tapi kalau emang nggak ada, nggak apa-apa pakai ini aja. Jadi jangan sampai karena nggak ada satu bahan atau satu alat itu menghambat kreativitas kita gitu. Pakai apa aja yang ada, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi ya kreativitas dan problem solving ya teman-teman. Nah, kalau udah bisa kita pakai gelas ya teman-teman di sini. Gelasnya terserah besarnya segimana. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ambil. Hati-hati ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, nah aku pakai cetakan cireng kayak begini, taruh di atasnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya, itu teman-teman bisa diakal-akalin lah gimana caranya. Ya misal ujungnya nanti ditekan-tekan sama garpu atau ditekan-tekan sendiri manual. Sendok ya. Sekitar setengah aja ya, karena setengah lagi kan mau kita tutup. Kalau udah, apakah kita jetrekin gini. Oke, pinggirannya bisa kita cabut. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, bisa kita taruh di piring kosong. Nah, kita lakukan secara berulang ya. Nah, kalau udah ya, udah jadi beberapa. Nah, selanjutnya kita mulai proses penggorengannya, teman-teman. Kita masukkan minyak. Nah, kita goreng di yang minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman, apinya juga sedang aja.
Nah, teman-teman, untuk proses penggorengannya itu kita di api yang sedang cenderung kecil aja ya, jangan di api yang terlalu besar. Oke, kalau udah sedikit kecoklatan atau udah warnanya seperti ini ya teman-teman, tandanya udah bisa kita angkat. Oke, sekarang sambil nunggu, ini kita garnish ya teman-teman. Kita susun. Nah, ini udah bisa kita angkat juga sih yang ini. Nah, cireng isinya udah jadi teman-teman. Oh iya, untuk resep lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek aja ya di deskripsi video. Jangan lupa subscribe, komen, serta like, serta nyalakan tombol notifikasi, biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Jangan lupa dicoba ya di rumah. Bye!